Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang kembali pada materi akuntansi piutang berbasis akrual. Pada video kedua ini, kita akan membahas 5 hal tentang piutang berdasarkan pungutan, yaitu apa saja jenis piutang berdasarkan pungutan, bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Jenis piutang berdasarkan pungutan. Piutang berdasarkan pungutan dapat terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, jenis piutang ini berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Piutang pajak ada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan piutang selain pajak pada pemerintah pusat adalah piutang PNBP dan pada pemerintah daerah adalah piutang retribusi serta piutang PAD lainnya. Jadi, secara keseluruhan, piutang berdasarkan pungutan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada 4, yaitu pertama, piutang pajak, kedua, piutang PNBP, ketiga, piutang retribusi, dan keempat, piutang PAD lainnya. Yuk kita bahas. Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan atau Peraturan Daerah tentang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak pemerintah pusat. Piutang ini dapat timbul karena tunggakan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak dan bea yang terdiri dari pajak penghasilan, PPN, cukai, pajak lainnya, serta bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Pajak daerah dibedakan antara provinsi dan kabupaten kota. Jenis pajak pada pemerintah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan lain-lain. Pendapatan negara bukan pajak atau PNBP diatur oleh Undang-Undang tentang PNBP. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan dalam 1 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KL tersebut. Pada APBN, pendapatan yang termasuk kategori PNBP antara lain penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum. Penerimaan sumber daya alam antara lain pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan, dan pendapatan pertambangan panas bumi. Pendapatan bagian laba BUMN merupakan pendapatan bagian pemerintah atas laba berbagai BUMN yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pendapatan PNBP lainnya antara lain pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, pendapatan iuran dan denda,
dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU antara lain pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerjasama BLU, dan pendapatan BLU lainnya. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya antara lain jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, seperti bagian laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah. Bagaimana pengakuannya? Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Bagaimana pengukurannya? Pengukuran piutang pendapatan ini ada 4, yaitu yang pertama, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Pengukuran piutang yang kedua, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk WP yang mengajukan banding. Pengukuran piutang yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dan pengukuran piutang yang terakhir, yaitu yang keempat, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan net realizable value untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Berikut ini adalah ilustrasi pencatatan piutang yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah lanjutan ilustrasi pencatatan piutang yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagaimana penyajiannya? Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari 1 tahun buku dan disertai dengan penyisihannya. Berikut adalah ilustrasi penyajian pada pemerintah pusat. Ilustrasi penyajian untuk neraca pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengungkapannya? Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CALK. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi,
rincian saldo, penjelasan, dan jaminan jika ada. Demikianlah penjelasan atas piutang berdasarkan pungutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.